nulis nulis buku. Ini buku antologi. Buku antologi itu kumpulan tulisan dari emak-emak siapa yang mau menulis buku. Nah, di buku ini saya ceritakan kisah tragis kebiadaban saya ketika tidak tahu ilmu pendidikan. Nah, biasanya yang menjadi korban di dalam rumah, anak pertama biasanya menjadi korban dari ketidaktahuan bagaimana mengasuh anak. Betul nggak, Bu? Jadi kenapa saya nulis buku ini? Karena dulu anak saya namanya Ozi itu zaman saya masih merantau ya. Jadi hanya di rumah itu dua hari, hari Sabtu, hari Minggu. Senin sampai Jumat saya di SPUA nganggur telo, Bu. Nah, kemudian suatu saat saya itu kemudian iseng ini ya, nelpon anak saya ya. Saya kasih pertanyaan anak saya ketika itu usianya 3 sampai kalau enggak 4 tahun. Nah, enak Abi di rumah atau Abi di mesuji? Nah, kira-kira jawaban anak saya apa? Enak di mana? Enak di mesuji. Nah, kira-kira apa, Bu, itu jawabannya? Kenapa anak saya itu yang polos? Jadi anak itu ya di usia-usia 3-4 itu adalah masa jujur yang paling 100%. Dan jawabannya yang menghenyak atau menenggelamkan hati saya adalah enak Abi di mesuji daripada Abi di rumah. Ketika saya tanya, kenapa? Jawabannya karena Abi kalau di rumah sukanya marah-marah. Ibu-ibu, bapak-bapak sama nggak sama saya? Sama. Oh, nanti kita adakan ikatan orang tua suka marah-marah. Jadi ternyata fenomena ini, kejadian ini tidak hanya yang saya alami, tapi banyak juga orang tua yang mengalami mendidik anak dengan marah-marah. Kenapa bisa terjadi? Ya, karena kita tidak tahu ilmunya dan dampak dari marah-marah itu. Marah boleh nggak, Bu? Marah boleh nggak? Boleh, tapi ada tempatnya seperti itu. Nah, ini saya ceritakan di buku ini, dan ini tidak dijual bebas karena sudah nggak terbit. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dari rangkaian. Jadi kalau mempelajari dunia mendidik anak itu ibu guru TK ini ya belajarnya 4 tahun. Maka tadi saya ajak belajar 4 jam, ibu nggak sanggup. Nah, yang guru-guru ini 4 tahun belajar tentang pendidikan anak usia dini. Mbak ya, bayarnya semester berapa UT itu? 16. Nah, pada kesempatan kali ini ibu-ibu, bapak-bapak gratis, spesial di hari ulang tahun saya 4 April tahun depan. Nah, kenapa ini penting? Sebelum ke sana, Bapak Ibu sekalian, saya tanya dulu. Ini TKIT Unsri pada tahun ini memecahkan rekor. Maksudnya gimana? Menolak yang mau daftar. Jadi ini tahun yang ke-11, pada tahun ke-11 ini nolak-nolak yang daftar khususnya TK. Kenapa? Gurunya tidak cukup, ruangannya nggak ada. Jadi Bapak Ibu yang menyekolahkan ini adalah spesial yang sempat bergabung dengan kami. Namun kami menyadari bahwa Bapak Ibu yang menyekolahkan anaknya ke sekolah kami pasti ada harapan. Nah, ini saya tanya, yang mau partisipasi akan saya kasih hadiah umroh, Bu. Mau, Bu, umroh? Mau? Ya, nanti ketemu di Mekah. Bu, apa alasan menyekolahkan anaknya ke sini? Harapannya apa? Yuk, harapannya apa? Bisa mandiri, banyak pengetahuan, terus nggak cengeng, banyak uang nggak? Oke, terima kasih ya. Nanti jadi Bapak Ibu pasti ya, Bapak Ibu ini yang menyekolahkan ini ada 2 hal yang dicari. Satu adalah menyelesaikan masalah mendidik anak. Yang kedua adalah ada keinginan yang ingin dicapai. Kenapa nggak menyekolahkan di TK sana, TK sono, tapi menyekolahkan di sini? Padahal TK sini ini paling mahal, Bu, ya, se-Kecamatan Lampung Jaya.
ya 100.000, yang kalian 40.000, ada yang 50.000, ini yang mahal. Maka semakin mahal biasanya semakin harapannya itu semakin tinggi. Nah, saya curiga nanti ya, khawatir nanti setelah di sekolah sini tidak tercapai, kecewa gitu ya. Nah, nanti akan kita bahas. Oke, sekarang saya tanya Bapak Ibu semua, biar gak ngantuk ya, yang lapar biarlah lapar. Apa masalah Anda dalam mendidik anak? Yo, masalahnya apa? Hah? Meluyur loyor kayak Bapak Ada lagi? Apa Bu? Pemalu. Apa lagi? Nangisan, cengeng, apa lagi? Yo, terus keluarkan. Apa? Ngambek kayak ibunya juga. Yo. Marah-marah, apa lagi? Nah, ternyata yang disebutkan Bapak Ibu sekalian tadi, ternyata saya juga ngalami. Jadi yang ngomong di sini belum tentu berhasil. Teori-teori yang dipelajari di buku-buku kemudian seminar parenting ya itu bisa hambar kalau ada satu prinsip yang kita langgar dalam mendidik anak. Kira-kira apa, Bu? Menahan emosi. Ya, menahan emosi itu nanti ada pelajarannya sih. Nah, kemudian tadi ada harapannya. Ya Bu, kita berkaca. Jadi mendidik anak itu, kalau kita belum menemukan teladan, role model di sekeliling kita, ini ada seorang keluarga. Ini yang anaknya paling banyak berapa sih? Ada yang 10 anaknya? Nggak ada, 5. Ada, ya kan? Oh, luar biasa. Kasih daerah. Yang besar umur berapa? Satu ya, oke. Ini ada keluarga namanya keluarga Mutamimul Ula dan istrinya namanya Wiryaningsih. Anaknya 10. Anak yang pertama ini ya hafal Al-Quran pada usia 13 tahun. Ya. Ada lagi hafal Al-Quran usia 10 tahun. Anak ketiga Maryam ini Al-Quran sejak ini 16 tahun. Ada yang ini, pokoknya sampai anak yang ke-10 ya. Ya. Anaknya 10 tapi bisa rajin ngaji. Tentunya sekolahnya di mana nih sebagian besar? Ya. Di mana sekolahnya? Ini loh Bu, IT, ada IT. Nah, jadi kalau anak Bapak Ibu mau seperti ini ya, minimal sekolah di IT. Ini biaya promosi dibiayai oleh negara. Ini anaknya 10 bisa kayak gini. Jadi pertanyaannya, kalau anak kita 2 nggak bisa kayak gini, yang salah siapa? Orang tua, betul ya, sadar, tobat Bu, istighfar. Yang kedua, ini anak seorang tukang beca, ya, namanya Ayah Sawiri, nama anaknya Hera Yati, ya. Ini lihat ya, ini di kota Cilegon, kuliahnya di ITB, penghasilan orang tuanya Bu 15 sampai 20.000 tiap harinya, ya, pendapatannya per bulan hanya 150.000. Kira-kira nih, Ibu ada nggak yang di sini pendapatannya sebulan 150.000? Kurang, mas 5 juta ya kurang. Dengan pendapatan seperti ini anaknya bisa lulus kuliah. Ini patut dicontoh dengan seorang tukang beca.